menurut pandangan kami, pembongkaran ini tidak boleh sebenarnya dilakukan secara sepihak. Terlebih jika legalitas suatu usaha sudah diurus dengan sah. Pembongkaran sepihak bisa menjadi sebuah presiden buruk bagi iklim investasi atau berusaha di Indonesia. Kemudian kenapa dibongkar? Tata nilai keindahannya hilang, ekosistem tehnya hilang, air jatuh ke beton, turun ke sungai, banjir di Cisarua, banjir di Bekasi, banjir di kota Bekasi. Jadi itu cara bagaimana kita meningkatkan kepariwisataan sehingga kita tidak menjadi pariwisata pemain lokalan. Apa pemain lokalan? Hanya ngandelin anak sekolah dari studi tour. Nggak akan maju negara ini. Buat apa? Karena devisanya nggak akan masuk. Kita berharap devisa negara itu lahir dari kepariwisataan, yaitu duit luar negeri masuk ke kita. Bukan duit kita terus lari ke luar negeri. Caranya bagaimana? Perjalanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Sampurasun. Nah, teman-teman semuanya, sedang ramai dibahas di jagat media kritikan Ibu Menteri Pariwisata Menparekraf Widianti Putri Wardana kepada Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi terkait upaya Kang Deddy Mulyadi untuk mencegah terjadinya banjir dan longsor di Jawa Barat dengan membongkar bangunan ilegal yang ada di puncak. Oke, bagaimana ceritanya? Kita simak videonya. Dari Kementerian Pariwisata kami sejujurnya prihatin dengan situasi ini. Dan kami terus melakukan monitoring terhadap perkembangan situasinya. Nah, tapi tentunya kami selalu menghimbau bahwa pelaku usaha wajib memastikan legalitas usaha mereka masing-masing. Menurut pandangan kami, pembongkaran ini tidak boleh sebenarnya dilakukan secara sepihak. Terlebih jika legalitas suatu usaha sudah diurus dengan sah. Pembongkaran sepihak bisa menjadi sebuah presiden buruk bagi iklim investasi atau berusaha di Indonesia. Namun, kami juga menghimbau destinasi wisata untuk selalu mematuhi aturan yang berlaku dan memenuhi semua perizinan dasar yang diwajibkan, seperti persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, persetujuan lingkungan, dan persetujuan bangunan gedung. Nah, sektor pariwisata harus tetap memperhatikan aspek keberlanjutan kelestarian alam, termasuk hal pengelolaan kawasan wisata. Hal ini sesuai dengan Permen Parekraf nomor 9 tahun 2021 yang telah diisu tentang pedoman destinasi pariwisata berkelanjutan. Nanti kalau ingin di detailnya kami bisa paparkan atau kami bisa informasikan lebih lanjut. Dan Kementerian Pariwisata juga mendorong adanya evaluasi yang lebih baik dalam pengawasan dan pemantauan terhadap pembangunan wisata yang berada di kawasan sensitif seperti kawasan hutan dan konservasi. Pemerintah pusat dan daerah harus bekerja sama untuk memfasilitasi perkembangan pariwisata yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Dari situ, sekian, terima kasih. Sepertinya agak sedikit tajam ya kritikan dari Ibu Menteri kepada Kang Deddy Mulyadi. Saya pikir bahwa Ibu Menteri ini tidak mengerti duduk persoalan apa yang sedang dihadapi oleh warga masyarakat Jawa Barat, terkhusus warga Bekasi, Bogor, Depok, dan DKI Jakarta yang hari ini mengalami kebanjiran. Karena inti dari permasalahan bencana yang ada di Jawa Barat adalah hulunya tidak pernah diselesaikan, bahkan diobrak-abrik oleh pemerintah dengan dalih untuk ekonomi. Nah, di sini Kang Deddy Mulyadi menjawab kritikan dari Ibu Menteri tersebut. Kira-kira seperti apa jawaban dari Kang Deddy Mulyadi? Kita simak jawabannya. Pagi semuanya. Assalamualaikum, Sampurasun.
lagi di sawah nih kita. Sebentar lagi mau jalan ke puncak untuk menanam pohon di area wisata yang kemarin sempat dibongkar. Hibich itu namanya. Saya lupa itu nama yang sebenarnya apalah ya. Pokoknya itu. Kemudian kenapa dibongkar? Tata nilai keindahannya hilang, ekosistem tehnya hilang, air jatuh ke beton, turun ke sungai, banjir di Cisarua, banjir di Bekasi, banjir di kota Bekasi. Nah, gini deh, ini sawah nih indah nih. Indonesia ini punya modal kepariwisataan yang sangat luar biasa. Satu, punya alam yang sangat indah. Punya gunung yang menjulang, punya hutan yang menghijau, punya laut yang membiru dengan ombaknya yang sangat dahsyat dan indah, punya aliran sungai yang berkelok. Problemnya apa? Gunungnya gundul, sungainya menyempit, keruh, penuh dengan sampah, kemudian lautnya, pantainya tidak tertata, banyak bangunan, kemudian kotor. Nah, caranya gimana? Gunungnya harus hijau kembali, lautnya harus bersih, indah, tertata, kelok sungainya harus terjaga, sampah-sampahnya tidak boleh ada, pariwisata pasti berkembang, taruhan saya. Yang kedua, infrastruktur jalannya harus pada mulus di mana-mana, petunjuk jalannya harus bagus, CCTV, keamanan pengendaranya harus terjaga, orang yang berlalu lintasnya tertata, teratur, petugasnya sigap. Angkutan lautnya murah, angkutan udaranya murah, keselamatannya tinggi, nyaman, banyak diskon tiketnya, wisata. Yang ketiga, masyarakatnya ramah, menjaga budayanya, menjaga tradisinya, tidak berbohong, tidak menaikkan tarif angkutan, tidak menaikkan tarif beca, tidak menaikkan tarif andong, tidak menaikkan tarif ojek, tidak menaikkan tarif Grab, tidak menaikkan tarif taksi terhadap wisatawan, tidak menaikkan tarif makanan kepada wisatawan. Nah, kejujuran para pelaku usaha di bidang transportasi, di bidang makanan, di bidang fashion, yang jualan kaos, jualan baju, souvenir semuanya sesuai dengan harga yang sebenarnya, nggak boleh ditambah-tambahin. Kemudian yang berikutnya apalagi? Keamanan negaranya harus aman, bebas dari konflik, tidak boleh jalannya macet karena orang terus-terusan menggunakan jalan untuk menyampaikan berbagai pikiran dan gagasan dalam setiap hari. Kemudian tidak ada perkelahian antar geng, antar kampung, antar kabupaten, antar suku, nggak boleh, harus tertib negaranya, harus nyaman negaranya, tidak boleh ada pemalakan, tidak boleh ada premanisme, harus bersih. Kemudian yang berikutnya adalah apalagi? Jaringan internetnya terkoneksi, telekomunikasinya terkoneksi, sinyalnya selalu menyala. Nah, kemudian yang berikutnya apalagi? Pemerintahnya ramah terhadap negara-negara lain, bercerita tentang bagaimana keadaan negaranya, bercerita dengan sejarahnya, bercerita tentang bagaimana masa depan negaranya. Nah, kemudian orang tertarik datang ke Indonesia. Jadi itu cara bagaimana kita meningkatkan kepariwisataan, sehingga kita tidak menjadi pariwisata pemain lokalan. Apa pemain lokalan? Hanya ngandelin anak sekolah dari studi tour. Nggak akan maju negara ini. Buat apa? Karena devisanya nggak akan masuk. Kita berharap devisa negara itu lahir dari kepariwisataan, yaitu duit luar negeri masuk ke kita. Bukan duit kita terus lari ke luar negeri. Caranya bagaimana? Perjalanan tiket Jakarta-Bali harus lebih murah dibanding Jakarta-Singapura. Perjalanan tiket Jakarta-Labuan Bajo harus lebih murah dibanding Jakarta-Malaysia. Nah, Jakarta-Thailand. Jadi perjalanan domestik kita harus lebih murah dibanding dengan perjalanan tiket ke luar negeri. Itu caranya. Kalau itu terjadi, maka orang luar negeri datang ke kita. Tapi kalau sebaliknya, perjalanan luar negeri lebih murah, pada kabur ke luar negeri. Harus apa yang dilakukan? Membangun branding bangsa. Bagaimana membangun branding bangsa? Kita harus percaya, yakin pada keberadaban bangsa kita.
Jos, maju wisata Indonesia, lemur diurus, kota ditata, Jawa Barat istimewa. Luar biasa ya, Kang Deddy Mulyadi dikritik bukannya marah malah memberikan solusi. Itulah hebatnya Gubernur Aing Kang Deddy Mulyadi. Kita tunggu apakah usulan atau saran yang diberikan oleh Kang Deddy Mulyadi yang sangat menyentuh tersebut itu bisa dijalankan oleh Ibu Menteri Pariwisata Menparekraf, atau kemungkinan menteri ini harus diresapel. Hatur nuhun udah menyaksikan. Sengaja saya ngeplog di pinggir sawah, dan ini saya mau menyampaikan bahwa ketika sawah hari ini sudah menjadi perumahan seperti ini, maka cek kata Kang Deddy mah tunggu wae saatnya akan kebanjiran. Hatur nuhun udah menyaksikan. Tara, thank you. Assalamualaikum, sampurasun, bye bye.